Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi pemrograman berbasis objek dengan bahasa pengantarnya adalah dengan Java. Pada materi kali ini kita akan membahas 3 materi, yaitu variabel, tipe data, dan juga operator pada pemrograman Java. Untuk materinya bisa teman-teman lihat di dokumentasi pada w3school.com. Ya, kita akan gunakan w3school.com ini sebagai sumber pembelajaran kita ya, untuk dokumentasi Java-nya. Silakan dibuka di menu Java dan di bagian Java Variable. Untuk bahasanya nanti bisa silakan dirubah ke dalam bahasa yang mudah untuk dipahami. Di bagian atas ini ada bagian translate. Ya silakan nanti ditranslate saja ke bahasa yang diinginkan. Ya, jadi kalau bingung dengan bahasa Inggris ya bisa pakai bahasa Indonesia. Tetapi lebih baik dibiasakan dengan menggunakan bahasa Inggris sambil kita belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris. Baik, kita mulai variabel. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu variabel. Ya, yang dimaksud dengan variabel, ya saya rubah ke bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia. Baik ya. Jadi apa itu variabel? Ya, variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data. Jadi variabel itu ada tempat untuk kita menyimpan data secara sementara saat program sedang berjalan. Di dalam pemrograman Java, ini ada beberapa jenis variabel. Misalnya ada variabel dengan jenis string yang difungsikan untuk menyimpan teks. Ya, jadi ketika kita hendak bekerja dengan data berbentuk teks, maka variabel yang kita buat jenisnya adalah string. Contoh ketika kita ingin menyimpan kata hello. Ya. Ini tipe datanya, variabelnya jenisnya string. Nah, untuk string ini, nilai string ini harus diapit atau dikelilingi dengan kutip ganda. Ya. Jadi untuk di Java kutip 2 dan kutip 1 ini dibedakan. Ya, jadi harus dikelilingi atau diapit dengan tanda kutip ganda. Berikutnya ada jenis int. Int ini singkatan dari integer. Fungsinya adalah untuk menyimpan bilangan bulat, ya, bilangan bulat tanpa desimal. Ya, seperti 123, 123 atau negatif 123. Ini bilangan integer atau bilangan bulat. Kemudian ada tipe float. Ya, float ini untuk menyimpan angka desimal. Ya, lebih mudahnya demikian ya. Jadi kalau untuk angka pecahan, angka desimal, ya tipe data atau jenis variabelnya adalah float. Berikutnya adalah char. Ya, char ini digunakan untuk menyimpan karakter tunggal seperti huruf A, huruf B besar, ya. Nah, nilai karakter ini dikelilingi oleh tanda kutip tunggal. Jadi untuk karakter diapit dengan kutip tunggal. Kemudian ada tipe boolean. Tipe boolean ini menyimpan nilai dengan dua status, yaitu benar atau salah, atau true or false. Ya. Jadi nilainya cuma ada dua, ya, true atau false.
Ya, kalau ini harusnya nggak perlu diterjemahkan. Karena dalam bahasa pemrograman nggak ada nilai benar ya, harus pakai bahasa Inggrisnya. True or false ya, true atau false. Nah ini jenis variabel boolean. Oke. Untuk membuat sebuah variabel ya pada Java ya kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Ya. Jadi di awal program variabel-variabel yang kita butuhkan itu harus dideklarasikan. Ya, harus dibuatkan dulu, didefinisikan. Nah, cara mendeklarasikannya formatnya seperti ini. Ya, pertama adalah kita tulis tipe variabelnya. Nah, tipe variabel itu bagian atas ini, nanti perinciannya ada di tipe data ya. Perinciannya apa saja. Secara garis besar ya 5 tipe ini yang akan kita sering gunakan. Pertama kita tuliskan tipenya, kemudian diikuti nama variabel. Berikutnya kita tulis nilai yang hendak kita simpan ke dalam variabel tersebut. Ya, nilainya. Itu cara penulisan nama variabel atau mendeklarasikan variabel. Ya. Nah, contoh misalnya di sini saya ingin membuat variabel bernama nama, ya, nama variabelnya nama dengan tipe string dan kita akan mengisi nilai dengan sebuah nama, misal John. Ya, maka penulisannya adalah string diikuti dengan tipe data string, ya, kemudian nama variabelnya berikut nilai yang hendak diisi. Ya, nilai yang diisi. Nah, kita coba langsung ke pemrogramannya saja, kita tes. Ya. Kita buat project baru, ya, Java Application. Next. Nah, untuk projectnya silakan disimpan di Google Drive masing-masing supaya nanti ketika pindah komputer datanya tidak hilang ya. Baik, selanjutnya untuk merapikan project kita buatkan folder di dalam source package-nya. Kita buat folder. Ya, kita tuliskan folder dapat folder materi di sini. Kemudian kita buatkan sebuah Java class yang pertama ya. Oke. Jadi strukturnya seperti ini, kita buat folder materi, nanti kita kumpulkan materi-materi kita bahas di folder ini. Jadi project ini kita gunakan selama pembelajaran. Nah, kemudian di dalam folder materi kita buatkan sebuah kelas Java bernama materi variable.java. Oke. Baik,
ya, seperti biasa kita buatkan sebuah metode main dulu. Nah, berikutnya saat kita hendak membuat variabel atau menggunakan variabel, kita harus mendeklarasikan. Ya. Dengan format kita tuliskan tipe datanya, ya. Misal string. Ya. Perhatikan penulisan string itu diawali dengan S besar ya. String nama lengkap misalnya. Kita kasih nama Muhammad Adam. Ya, seperti ini. Oke, saya kasih komentar. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kalau kita ingin mencetak variabel, maka caranya kita tuliskan dulu sistem out print ya. Println. Oke. Nah, maka untuk mencetak variabel cukup kita tuliskan nama variabel di sini. Nama lengkap ya, seperti ini. Nah, kita tes, kita jalankan dengan kita running filenya. Nah, maka akan muncul di bagian konsol ya, di terminal nilai dari variabel yang kita tampilkan. Ya. Nah, nama variabelnya nama lengkap, kemudian di bagian output sini, saya bagian output, ya, ini muncul nilainya, yaitu Muhammad Adam. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggabungkan dengan teks yang lainnya? Ya, untuk menggabungkannya mudah. Ya, untuk menggabungkan string atau teks ya cukup dengan tanda plus ya. Kita tulis ya misal nama lengkap. Nah, kemudian kita plus di sini, plus nama variabelnya. Ya, seperti ini. Dan kita running. Nah, maka hasilnya nama lengkap Muhammad Adam. Nah, ini cara membuat variabel. Nah, sekarang kita coba untuk variabel angka. Tipe datanya integer. Oke. INT ya, integer. Ya, usia misalnya 10 tahun. Nah, kemudian sama kita bisa cetak juga sistem out println ya. Usia plus sini nama variabelnya usia. Kita running. Nah, maka juga akan muncul nama lengkap Muhammad Adam, kemudian usia 10. Nah, kalau ingin tambahkan keterangan juga boleh belakangnya tahun. Nah, biar bagus. Nama lengkap Muhammad Adam, usia 10 tahun. Oke. Nah, kemudian untuk mendeklarasikan variabel ya ada beberapa opsi. Pertama, kita bisa mengisi variabel tersebut. Contoh ini nama lengkap. Kemudian kita isikan secara langsung saat deklarasi. Ya, ini seperti ini boleh. Atau kita tidak perlu mengisikan data saat melakukan deklarasi variabel. Itu juga bisa, ya. Jadi nggak harus langsung diisi ya. Misal nilainya belum ketahuan nih mau diisi berapa, ya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Misal saya tuliskan kelas ya, string kelas misalnya. Nah,
Misal kita ingin menyimpan data kelas ya, maka nggak harus kita isi langsung saat melakukan deklarasi ya. Cukup seperti ini, kemudian ketika hendak kita isi bisa kita panggil nama variabelnya, kelas misalnya, kita isikan dengan tanda sama dengan ya, kutip 2 ya, misal 11 RPL ya, seperti ini. Nah, jadi untuk membuat variabel pertama bisa langsung kita isi ya. Kita langsung isi datanya, atau ya deklarasi saja kemudian baru diisi data. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa seperti ini. Nah, kita coba cetak sistem outprintln ya, kelas, sini kelas. Oke, kita running. Nah, maka muncul hasilnya. Oke, nama lengkap kelas 11. Oh, ini salah ya, kok error. Out running. Nah, nama lengkap Muhammad Adam, usia 10 tahun, kelas 11 RPL. Nah, jadi demikian. Kemudian variabel pada Java ini bersifat mutable. Ya. Mutable itu artinya nilainya itu bisa kita rubah-rubah. Contoh misalnya di sini saya mengisi integer, mengisi usia dengan nilai 10 ya. Maka nilai variabel ini bisa kita rubah di tengah-tengah program ya. Tengah-tengah program, misalnya di sini saya rubah usia sama dengan 17 misalnya seperti ini. Nah, maka ketika kita running ya, nilai usia yang tadinya 10 nilai usia yang tadinya 10 ini akan digantikan dengan nilai usia yang baru yang kita isi. Nah, bisa dilihat di sini. Nilai usianya menjadi 17 ya. Jadi variabel pada Java dia sifatnya mutable ya. Jadi bisa kita rubah nilainya ya di saat program ya kita jalankan ya. Jadi nilainya bisa dirubah kapanpun ya. Itu sifat dari variabel. Baik ya. Jadi itu pertama kita mendeklarasikan variabel. Nah, kemudian tipe-tipe yang lain juga bisa kita coba ya. Tipe-tipe yang lainnya. Misal char ya, jenis kelamin sama dengan L ya. Kemudian boolean status sama dengan true misalnya. Kita coba cetak ya. Sistem outprintln jenis kelamin kemudian status Oke, kita running, kita lihat hasilnya. Oke, sama ya. Ini akan menampilkan data yang kita simpan ke dalam variabel. Jenis kelamin L, kemudian statusnya tetap ya true. True. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian variabel cetak. Tadi kita sudah mempraktekannya. Variabel cetak
Ya, cukup kita ketika hendak digabungkan dengan teks yang lainnya, maka kita cukup menambahkan tanda plus ya di sana. Oke, kita lanjutkan ke deklarasi multiple variable. Nah, kemudian bagaimana mendeklarasikan banyak variabel ya. Nah, untuk mendeklarasikan lebih dari satu variabel dengan tipe yang sama, ini kata kuncinya, tipe yang sama, kita bisa menggunakan koma untuk memisahkannya. Contoh misalnya, kita punya 3 variabel dengan tipe data integer. Nah, kalau dengan cara tadi kita tuliskan satu-satu ya, integer x sama dengan 5, integer y sama dengan 6, integer z sama dengan 50. Ya. Nah, maka penulisan deklarasi variabel ini ya bisa kita buat dalam satu baris ya. Kita buat dalam penulisan yang lebih sederhana, yaitu bentuknya seperti ini. Ya, integer ya karena tipe datanya sama ya, x, y, z tipenya integer. X sama dengan 5, Y sama dengan 6, Z sama dengan 50. Ya, seperti ini. Jadi penulisannya lebih ringkas ya, lebih rapi. Tapi kalau dengan penulisan berjejer ini bikin bingung, membuat bingung, maka menulis menurun itu lebih baik ya. Lebih baik. Tapi untuk kepraktisan ya bisa dengan menggunakan penulisan satu baris. Kalau di awal kita sudah tahu tipe data apa yang hendak kita buat, ya, variabel apa yang hendak kita buat dengan tipe datanya. Ya, jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk satu baris seperti ini. Ya. Atau ya untuk satu value untuk multiple variable. Ketika banyak variabel dengan tipe map dengan nilai yang sama, ya maka bisa kita tuliskan seperti ini, kita langsung isi. X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 50, artinya X diisi 50, Y sama dengan 50, Z diisi dengan 50. Oke, kita coba praktekkan. Ya. Oke, yang ini tidak perlu kita hapus. Kita buat komentar saja. Ya. Perhatikan di sini tanda slash ini artinya script kita ini kita rubah menjadi komentar ya. Ya, komentar ini tidak akan dijalankan oleh program. Ya. Fungsi komentar itu adalah untuk memberikan keterangan pada sintaks ya. Jadi kita tahu bagian itu fungsinya untuk apa. Contoh di atas ya. Ini ada komentar deklarasi variabel. Ya, maksudnya bagian ini adalah untuk mendeklarasikan variabel. Jadi penggunaan komentar itu penting ya. Jadi biasakan kita kasih komentar pada bagian-bagian program yang sedang kita buat. Oke, nah kita coba buat variabel yang satu baris ya. Misal string nama depan ya. Muhammad nama depan. Misalnya Muhammad koma nama belakang Adam. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita bisa menuliskan satu baris ini dengan syarat tipe datanya sama. Entah itu string, integer, kan ya, char, boolean, dan seterusnya. Kemudian kita tampilkan system out println ya. Nama lengkap. Oke, kita tulis nama depan, tambah kita kasih spasi, nama belakang. Oke, seperti ini. Kemudian kita running kembali. Oke. Nah, maka akan menghasilkan nama lengkap penggabungan antara nama depan dengan nama belakang, Muhammad Adam.
Ya, jadi ini penulisan banyak variabel dengan tipe data yang sama bisa kita tuliskan dalam bentuk satu baris. Ya, tapi kembali lagi kalau bentuk satu baris membuat teman-teman bingung kan ya, maka bisa kita tuliskan secara menurun saja ya, menurun seperti ini. Ya, jadi silakan tentukan mana penulisan yang membuat kita lebih mudah dalam memahami alur pemrogramannya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kunci dalam pembuatan variabel, nah ini sebuah variabel itu harus identifier ya, harus teridentifikasi kan ya, diidentifikasi dengan nama yang unik. Oke, ya. Semua variabel Java harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Nah, nama-nama unik ini disebut dengan pengidentifikasi. Ya, jadi variabel itu harus dikenal dengan nama yang unik. Nah, contoh misalnya, ya, pengidentifikasi nama dapat berupa nama pendek seperti X dan Y atau nama yang lebih deskriptif, ya, usia, jumlah, total, volume. Ya, jadi pembuatan variabel sekalipun namanya bebas, ya, kita tetap harus mengacu nih variabel itu digunakannya untuk apa. Jadi gunakan nama yang relevan. Ya. Misal ya untuk menyimpan data usia ya kita gunakan nama usia dibandingkan dengan huruf U kan ya. Huruf U. Ya contoh misalnya saya ingin menyimpan usia nih ya. Kita buat integer usia 10. Nah, ya, pembuatan nama ini harus relevan ya. Sekalipun bebas. Ya sekalipun kita boleh menyimpan usia dengan huruf U saja seperti ini, integer U kan ya. Ini juga boleh, tidak ada masalah. Hanya saja nanti untuk maintenance ke depan ini kurang bagus. Ya. Apalagi kalau kemudian kita nggak kasih keterangan nih, U ini apa? Ya kalau dikasih keterangan di sini nggak masalah ya. Misal variabel usia, saya kasih keterangan variabel usia. Nah, seperti ini mungkin tidak akan masalah di kemudian hari. Tapi kalau kita tidak memberikan keterangan komentar seperti ini akan menimbulkan masalah. Ya, masalah di mana? Masalah adalah bisa saja nanti kita lupa nih, ini untuk menyimpan apa? Ya ketika skripnya udah panjang. Ya. Di tengah-tengah bikin coding lupa nih, tadi saya bikin untuk apa ya? Nah, ini ya, akhirnya harus scroll lagi, dilihat lagi. Maka untuk mencegah hal yang demikian, ya, mencegah kita lupa pembuatan nama variabel, ya, penggunaan nama variabel untuk apa? Kita buatkan variabel sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi kalau untuk menyimpan umur, usia, ya kita kasih nama usia seperti ini. Ya, nama misalnya untuk nama depannya ya kita kasih keterangan nama depan atau nama belakang, ya. Atau kalau pengen disambung boleh dalam bentuk camel case nama depan seperti ini. Depannya kecil, kata kedua besar. Ini boleh. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tipe data pada bahasa Java. Ya. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan variabel. Dan saat mendeklarasikan sebuah variabel harus kita tentukan tipe datanya. Contoh misalnya tadi ya, ada integer, kemudian tipe datanya integer, nama variabelnya my_num ya, kemudian nilainya 5. Ya. Float kan ya. Ini nama variabel diikuti dengan nilainya dan seterusnya. Nah, tipe data ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Pertama ada primitive data
tipe data ya, primitif. Jadi tipe data primitif ini yang termasuk di sana nanti ada byte, short, int, integer, long, float, double, boolean, dan char. Ini tipe data primitif, tipe data yang memang sudah dari sana bawaannya. Kemudian ada non-primitif, ya, non-primitif data types atau tipe data non-primitif. Contoh di sana string, ya, string ini termasuk non-primitif. Kemudian ada arrays, kita akan bahas secara terpisah untuk array. Dan kemudian ada tipe data class. Nah, kita akan pelajari di pembahasan yang berbeda. Nah, untuk tipe data primitif, kan ya, tipe data primitif ini ditentukan ukuran dan tipe variabel nilainya, ya, nilai dari variabelnya, dan tidak memiliki metode tambahan, ya, tidak memiliki metode tambahan. Jadi perbedaan antara primitif dan non-primitif itu di bagian sini, ya. Oke, di bagian sini. Ya, kalau non-primitif nanti kita dia variabel tersebut, tipe data tersebut memiliki tambahan variabel. Oke, contoh yang primitif ini ada di sini tabelnya. Ya. Ada byte. Nah, byte ini fungsinya adalah untuk menyimpan number dari rentang negatif 128 sampai 127. Ya. Karena panjang datanya itu 1 byte. Ya, 1 byte. Jadi dia bisa menyimpan data dari rentang negatif 128 sampai ke 127. Kemudian ada short. Short ini juga tipe data number. Dia dapat menyimpan dari negatif 32.768 sampai 32.767. Ya. Berikutnya ada integer, kan ya, panjangnya 4 bytes. Ya. Dia dapat menyimpan dari negatif 2 miliar, ya, 2 miliar ini. 2 miliar sekian sampai 2 miliar. Sekian. Dan long ini lebih panjang. Nah, kenapa kemudian kita harus tentukan tipe datanya? Ini nanti hubungannya dengan alokasi memori. Ya, alokasi memori saat program dijalankan. Sekalipun ya, kalau program yang kita buat kecil ini tidak akan ngefek terlalu besar ya kepada komputer kita. Ya, tapi kalau programnya sudah dalam skop yang besar, ya maka penentuan tipe data ini harus benar-benar diperhatikan. Ya, jadi ketika kita mendefinisikan sebuah variabel dengan tipe data integer, kan ya, tipe data integer, saat kita mendeklarasikan seperti ini, ya, deklarasi integer, maka komputer itu akan memberikan spare ruang, ya, memberikan alokasi memori kepada program kita sebesar 4 bytes. Ya, 4 bytes. Jadi dia akan mengalokasikan memori 4 bytes ya untuk satu tipe data integer. Ya. Sehingga kalau kemudian angka yang kita masukkan itu ternyata enggak sampai sebesar 2 juta kan ya, atau cuman satu digit angka saja, misal 1 sampai 10 kan ya, maka penggunaan integer ini terlalu besar ya, karena alokasi memorinya terlalu besar. Ya, sehingga lebih efisien kalau kita gunakan byte. Ya. Nah, seperti itu. Karena byte itu ranknya lebih kecil. Jadi komputer tidak akan memberikan alokasi memori yang terlalu besar kepada program kita. Ya. Ya tentu saja ini kembali berlaku ya kalau program kita itu sudah dalam skop yang besar. Ya, jadi harus perhatikan tipe data yang digunakan. Tapi kalau program kecil misalnya cuma menampilkan dalam konsol seperti ini ya, ini tidak akan banyak ada efek banyak terhadap komputer kita ya. Kan itu. Karena ini hanya mengalokasikan 4 byte kan ya. 4 byte string itu ya misal untuk usia 4 byte ya ini relatif ukurannya kecil dibandingkan memori komputer kita yang sudah 4 GB ya. Nah, seperti itu.
Ya, cuman memang ini harus diperhatikan ya ketika memang kita akan membuat program dalam skop yang besar. Ya. Kemudian untuk kategori number di sini ya, ya ada dua ya, ada integer, ada float. Ya. Integer ini untuk menyimpan nilai yang bulat ya. Jadi bilangan bulat ya, bilangan bulat, sedangkan float ini untuk menyimpan bilangan desimal ya. Dan di sini ada pendetailan ya, tipe data byte, short ya, tadi sudah sedikit dibahas. Kemudian long ini termasuk ke dalam bagian tipe data bilangan bulat integer. Untuk float, ini ada dua, ada float, ada double. Ya. Ada float, ada double. Ya. Ya. Nah, di sini ada perbedaan penggunaannya. Ya. Nah, perbedaannya ya di bagian dari kepresisian dari berapa banyak digit ya, berapa banyak digit angka nilai yang dapat disimpan atau kita tuliskan setelah koma ya, setelah koma. Ya, saya terjemahkan saja. Is. Ya. Jadi perbedaan float dengan ya, perbedaan float dengan double ya. Ini apa namanya? Perbedaannya terletak pada berapa banyak angka desimal yang bisa kita simpan ya. Jadi berapa digit angka di belakang koma. Itu. Nah, ini. Untuk float ya, dia hanya bisa menyimpan 6 atau 7 digit desimal. Ya, jadi di belakang koma itu hanya bisa 6 sampai 7, sedangkan untuk double ini bisa sampai 15 digit. Ya. 15 digit. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan perhitungan yang lebih presisi ya double itu lebih diutamakan ya. Double itu lebih diutamakan dibandingkan float ya, karena kapasitas dari angka desimalnya itu lebih panjang, jadi lebih presisi hasilnya. Nah, seperti itu. Itu perbedaan penggunaannya. Nah, baik. Ya, jadi itu variabel dan tipe datanya. Ya, untuk jenis non primitif nanti dibahas terpisah ya. Jadi contohnya adalah string. Ya, untuk yang lainnya array dan seterusnya kita akan bahas di materi terpisah. Kemudian juga untuk pengolahan string tingkat lanjut juga nanti kita akan bahas secara terpisah. Ya. Sekarang kita masuk ke operator. Ya. Nah, operator ini digunakan untuk melakukan operasi ya pada variabel dan juga pada nilai. Ya, pada nilai. Contoh misalnya kita ingin melakukan penjumlahan, maka kita gunakan operator plus ya untuk menambahkan dua nilai, ya, dua nilai. Contoh misalnya di sini ada integer x sama dengan 100 plus 50. Ya. Ini untuk penjumlahan. Nah, pada Java kan ya, operator ini bisa kita bagi menjadi beberapa grup ya. Jadi beberapa grup. Pertama ada aritmatika, operator aritmatika. Kemudian ada operator assignment, ya, penugasan. Ada comparison. Comparison itu adalah operator perbandingan. Kemudian ada logical operator dan ada bitwise operator. Ini ada 5 jenis operator di pemrograman Java. Oke, pertama operator aritmatika ya, arithmetic operator. Nah, ini sering kita jumpai ya. Pertama ada plus, min, kali ya, kali menggunakan tanda bintang dan bagi. Nah, kemudian ditambahkan nih, ya ini mungkin baru ketemu. Pertama ada modulus. Ya. Modulus ini adalah untuk mendapatkan sisa bagi.
Kemudian ada operator increment, ya, penambahan nilai variabel dengan 1, penambahannya 1. Kemudian ada decrement. Decrement itu pengurangan variabel dengan 1. Nah, ini operator pada aritmatika. Oke, kita coba saja. Kita buatkan kelas baru supaya tidak bercampur. Operator. Save saja. Oke. Tuliskan public main-nya. Nah, kita coba integer lebar tinggi. Dan hasil misalnya. Oke. Misalnya kita isi lebar dengan nilai 40. Tinggi dengan 70. Nah, sekarang kita akan melakukan penjumlahan ya. Berarti hasil sama dengan lebar ditambah tinggi. Nah, seperti ini. Kita tampilkan ya, sistem out print learn ya, dengan hasil. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat maka program ini akan otomatis menambahkan nilai lebar ditambah tinggi. Ya, hasilnya 110. Nah, jadi kita bisa melakukan operasi antar variabel ya dengan menggunakan operator. Ya, atau dengan angka langsung juga bisa ya. 100 boleh seperti ini ditambah 60 misalnya. Ini juga bisa ya, angka dengan angka langsung atau angka dengan variabel juga bisa. Tinggi. Nah, seperti ini. Ini juga bisa seperti itu. Ya, kemudian yang lainnya juga bisa kita lakukan hasil untuk pengurangan. Ya, lebar kurangi tinggi. Ya. Kita kopikan bagian sini. Kita running. Nah, ini akan menghasilkan nilai negatif ya. Karena integer itu juga mencakup nilai negatif. Nah, kita bisa buat yang lainnya. Nah, kali tinggi. Kemudian dibagi tinggi. Nah, kita lihat hasilnya. Running. Oke. Nah, di sini ada negatif 2800 dan perhatikan di sini ternyata hasilnya 0 ya untuk lebar dibagi tinggi. Nah, kita kasih keterangan ya. Kasih keterangan saja. Penjumlahan. Ya, biar kelihatan. Pengurangan. Perkalian. Pembagian. Oke. Nah, bisa diperhatikan untuk hasil bagi. Ya. Ini menghasilkan 0. Ya. Padahal 40 dibagi 7 itu bukan 0. Ya. Nah, kenapa menghasilkan 0? Dikarenakan hasil, ya, hasil ini tipe datanya integer. Ya, sementara 40 dibagi 70, karena ini sudah kita pastikan ya. 40 bagi 70 itu dia pecahan ya, karena 40 nggak bisa dibagi 70 ya. Hasilnya pasti desimal ya. Nah, dikarenakan hasil ini tipe datanya integer ya, maka yang diambil itu nilai bulatnya ya.
nilai bulatnya, sehingga ya karena 40 bagi 70 itu kurang dari 1 ya, maka dituliskan 0. Nah, bagaimana kalau kita hendak menuliskan hasil pecahannya kan ya? Maka kita harus menyiapkan satu variabel baru bertipe float ya, atau double. Ya, bisa float, bisa double. Ya. Misal kita tulis ya pecahan misalnya ya, untuk menyimpan hasil pecahan. Sini kita ganti pecahan, ganti juga pecahan. Nah, seperti ini. Nah, jadi harus hati-hati ya. Kita harus memprediksi nih ketika ada perhitungan di dalam pemrograman kita, itu hasil perhitungannya itu apakah nilainya bulat atau hasilnya pecahan. Kalau hasilnya pecahan, maka sediakan sebuah variabel bertipe data double. Ya. Atau kemudian tidak perlu kita buat variabel yang berbeda misalnya. Ya, kita langsung seperti ini saja ya. Ini. Nah, misal seperti ini juga boleh kan ya. Nah, kita tes ya. Ya. Oh, ini 40 dibagi 70 ya, masih 0. Nah, ini juga bisa dilihat ya, ternyata 0 juga ya, dikarenakan integer dibagi integer. Ya, kalau kemudian kita ganti double, nah ini. Kita ganti double semuanya. Nah, kita lihat. Nah, baru pembagian itu dia akan menghasilkan angka desimal juga. Nah, ya. Jadi tidak hanya variabel untuk menyimpannya harus double, tetapi kalau kita ingin menghasilkan pecahan, kan ya, variabel yang dioperasikan itu juga harus bertipe data double atau float. Jadi kalau ini integer kan ya, maka tidak bisa tuh menghasilkan operasi yang nilainya itu hasilnya pecahan. Oke ya, mungkin ini nanti kedepannya akan sangat jarang kita temui ya, perhitungan pecahan seperti ini yang menghasilkan pecahan itu memang sangat jarang kita temui nanti ya pada praktek pemrogramannya ya, tetapi konsep ini juga tetap harus dipahami ya. Bahwasanya ketika kita ingin menghasilkan sebuah pecahan, maka tipe datanya itu harus menggunakan tipe data desimal, entah itu float atau double ya, baik itu yang dioperasikan atau kemudian variabel yang menyimpan hasilnya ya. Hasilnya. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian di awal itu sudah integer, tetapi kita pengen hasil desimal? Nanti kita bisa melakukan parsing, ya, parse, ya, merubah tipe data. Bukan merubah tipe data, merubah nilai dari sebuah variabel. Oke, nanti kita akan bahas kalau sudah masuk ke pembahasan function ya, atau metode yang ada di dalam Java. Ya, sementara dipahaminya seperti ini dulu ya. Jadi kalau ingin ada perhitungan yang memungkinkan menghasilkan pecahan, maka seluruh variabel yang kita gunakan, baik yang mau dioperasikan, ya contoh dioperasikan itu ini lebar dan tinggi, karena ini dioperasikan dengan penjumlahan dan juga pengurangan atau perkalian, ya, yang akan dioperasikan berikut dengan variabel yang menyimpan hasilnya itu harus menggunakan variabel yang bisa menampung data pecahan, baik itu float ataupun double. Oke. Ini untuk aritmatika, kemudian ada tipe data, ya, saya kembalikan lagi ya. Tipe data operator modulus. Nah, modulus itu apa nih? Modulus. Kita tes saja ya. Kita kopikan saja modulus. Modulus. Oke.
Kita coba running. Nah, ini modulus 40 ya. 40 bagi 70 40. Nah, dari mana ini? Oke, supaya lebih paham kita pakai angka saja. 5 modulus 2. Nah, kita lihat hasilnya ya. Ya, 5 modulus 2 itu akan menghasilkan 1. Nah, dari mana 1? Nah, 1 itu dihasilkan dari 5 dibagi 2 itu sisa 1. Ya. 5 bagi 2. Ya, dikarenakan tidak ada perkalian 2 yang menghasilkan 5. Ya. Yang paling mendekati kan 4. Ya. 4 berarti 5 kurangi 4, 1. Jadi 5 dibagi 2 itu sisa 1, enggak habis. Ya, tapi kalau 4 di modulus 2, nah ya, 4 modulus 2, itu akan menghasilkan 0, dikarenakan 4 itu habis dibagi 2. Nah, ini modulus. Oke. Baik, berikutnya increment ya, increment. Ya. Lebar plus. Nah, kita lihat nih. Increment. Running. Oke. Ini enggak bertambah ya. Kita lihat. Increment itu harusnya bertambah. Increase value of variable. Oh, salah penulisannya ya. Plus-plusnya di depan. Oke. Salah penulisan. Oke. Kita running. Nah, ini lihat. Nah, ini agak berbeda ya. Di bahasa pemrograman lain mungkin penulisannya di belakang. Nah, tadi kita lebar isi dengan 40. Nah, ketika kita gunakan tanda plus-plus kan ya, maka dia akan ditambahkan 1. Ya, 41. Nah, mungkin jadi pertanyaan kenapa nggak cukup dengan seperti ini saja, lebar tambah 1. Oke, ya. Nah, increment ini nanti penggunaannya bukan di sini ya. Penggunaannya nanti ketika kita bertemu dengan struktur pengulangan, looping. Ya, struktur pengulangan atau looping. Itu baru nanti akan kita pakai. Ya. Jadi, fungsinya adalah untuk melakukan penambahan. Oke, kemudian ada decrement. Ya, decrement itu kebalikannya. Kalau increment menambah, decrement itu mengurangi. Ya, pakai tinggi saja ya, tinggi biar beda. Ya. Nah, hasilnya 69 karena tinggi awalnya 7 kita lakukan decrement sebanyak 1. Jadi maksudnya tinggi kurangi 1. 70 kurangi 1, 69. Ini ya fungsi dari decrement. Kemudian ada operator assignment. Assignment ini adalah untuk mengisi, ya, mengisi. Nah, operatornya ada banyak. Pertama ada sama dengan. Ya. Jadi kalau sama dengannya 1, ini disebut assignment. Ya. Contoh misalnya X sama dengan 5. Ya. Ini cara bacanya, X diisi dengan nilai 5. Ya, jadi fungsinya adalah assignment. Karena nanti ada perbandingan. Kemudian ada plus sama dengan. Contoh X plus sama dengan 3. Ini artinya X sama dengan nilai X itu ditambahkan dengan 3. Jadi nilai awal X kita tambahkan dengan 3. Nah, ini assignment. Kemudian ada kurang sama dengan. X kurang sama dengan 3. Itu sama saja dengan X sama dengan X dikurangi 3. Nilai X dikurangi dengan 3. Ya. Ya. Dan seterusnya ya, sama konsepnya. Oke. Kemudian untuk komparasi ya. Operator komparasi ini digunakan untuk membandingkan dua nilai atau dua variabel. Ini adalah bagian penting dalam pemrograman ya. Dikarenakan kan ya, ini akan membantu kita dalam menemukan jawaban dan membuat decision, membuat keputusan ya.
biasanya nanti akan dipakai di bagian struktur kondisi if else ya, atau bagian yang lainnya ya, pengulangan juga akan dipakai. Oke ya, operator perbandingan. Operator perbandingan ini akan mengembalikan nilai ya, ada dua nilai boolean yaitu true or false ya, operator perbandingan. Ya. Jadi ini akan membantu kita karena ini di sini udah dijelaskan ya. Saat kita membutuhkan sebuah pernyataan yang bernilai benar dan salah, dan juga untuk penggunaan di bagian if else ya, atau kondisi, struktur kondisi. Nah, operator perbandingan itu ada banyak, ada 6 ya, ada sama dengan, lihat equal to nilainya sama dengannya 2 ya. Jadi kalau membandingkan itu sama dengannya 2. Kalau mengisi sama dengannya 1. Harus hati-hati ya. Kemudian not equal tidak sama dengan itu dipakai tanda seru. Lebih besar, greater than, ya, kurang dari, lebih besar dari, dan kurang dari sama dengan. Oke, contoh misalnya ya, operator perbandingan. Sistem outprinten, ya, kita cetak misalnya lebar sama dengan tinggi. Apakah lebar sama dengan tinggi? Apakah nilai lebar sama dengan tinggi? Cara bacanya gitu. Ya, kita lihat hasilnya false ya, hasilnya false. Oke, ini saya buat komen saja ya. Buatkan komen biar nggak terlalu banyak outputnya. Oke, sama dengan false. Nah, kenapa false ya? Dikarenakan lebar 40, kita pindahkan juga ke sini. Nah, kenapa false ya? Karena 40 itu tidak sama dengan 70 ya. Jadi lebar nilainya 40, tinggi nilai 70. Apakah 40 sama dengan 70? Ya salah. Ya. 40 itu tidak sama dengan 70. Nah, coba kalau kita, apakah lebar tidak sama dengan tinggi? Nah, cara bacanya gitu. Oh, ini ada error. Kita lihat bagian errornya. Ada bagian error. Lebar tinggi. Oke. Kita coba ganti ya. Kalau tidak sama dengannya nggak mau. Ups. Oke. Apa nih ya bikin error? Oh, ini dia. Ya, karena saya melakukan perhitungan di sini tapi tingginya belum diisi nilai. Oke. Ya, ya. Nah, oke. Tinggi tidak sama dengan lebar. True, betul ya. 70 tidak sama dengan 40. Apakah tinggi lebih besar dari lebar? Nah, ini juga true. Apakah tinggi lebih kecil dari lebar? Ini pasti menghasilkan false. Karena 70 itu tidak lebih kecil dari 40. Nah, itu operator ya. Operator perbandingan. Nah, nanti penggunaannya lebih ke saat kita bertemu dengan
struktur kondisi. Ya, baik, ya, jadi demikian. Oke, materi kita di pertemuan ini ada 3 materi ya. Ada variabel, tipe data, dan juga operator. Nah, untuk latihannya silakan nanti kerjakan tugasnya. Ya, kerjakan tugasnya yang akan dibagikan ya. Dibagikan di biasa di Google Classroom. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.